Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 11 ayat 1 sampai 11. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa yang benar. Hidup beriman identik dengan tindakan berdoa. Semua agama mengajarkan penganutnya perihal doa. Tetapi ada yang unik dalam pengajaran Yesus tentang doa. Ia menyatakan bahwa setiap orang yang meminta, yang mencari, yang mengetuk, akan mendapat, akan menemukan, dan akan dibukakan pintu. Ini adalah prinsip dasar keyakinan kita dalam hubungan dengan Allah. Hanya saja, memang kita perlu memahami dua hal berikut ini. Pertama, sungguhkah kita paham dengan apa yang kita minta dan kita cari di dalam doa-doa kita? Sungguhkah apa yang kita ungkapkan dalam doa adalah sungguh apa yang menjadi kebutuhan kita? Jangan sampai doa kita hanya berisi rentetan keinginan kita saja. Untuk hal ini, kita masing-masing perlu merenung dan melihat diri kita masing-masing. Saudara-saudariku terkasih, sejatinya kebutuhan dasar manusia adalah mengenal kehendak Allah. Kebutuhan inilah yang mestinya mendasari doa-doa kita. Entahlah apakah kita sadar atau tidak, terkadang keinginan-keinginan kita justru mengaburkan pemahaman kita perihal kehendak Allah. Kita mungkin terlihat rajin sekali berdoa, tetapi nuansa hidup harian kita seolah-olah tanpa Allah. Hidup akan semakin terasa bermakna dan berarti ketika dijalani dan dipersembahkan untuk kepentingan Allah. Sebaliknya, hidup akan terasa gersang dan kering kalau hidup dijalani dan dipersembahkan hanya untuk keinginan-keinginan diri kita sendiri. Hal yang kedua adalah kita perlu memahami bahwa berdoa itu berarti berelasi dengan Allah. Dalam bingkai iman Kristiani, relasi dengan Allah terjalin di dalam Yesus Kristus Putranya. Maka, jika kita semakin sering berelasi dengan Allah, kualitas hidup kita pun akan terpengaruhi oleh karakter Allah sendiri yang terlihat dalam diri Yesus Kristus Putranya. Hal ini berhubungan dengan panggilan dasariah kita sebagai manusia Kristiani, yakni dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Tidak ada jalan lain untuk menjadi seperti Kristus selain dengan menjalin relasi dengan Bapa. Semoga demikian. Amin.